Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung di dalam channel ini. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk menyimak salah satu video dari adik-adik NU yang sebenarnya video ini sudah dari 2 bulan lalu kalau tidak salah. Jadi video ini berisikan puisi yang menurut saya secara tidak langsung melanggar akidah Islam. Sekalipun puisi ini melanggar akidah Islam, tetapi puisi ini berisikan kebenaran penyaliban dan esensi pengorbanan Yesus yang sangat menyakitkan bagi saudara kita yang Muslim dan juga bagi Al-Quran. Apalagi ditambah dengan puisi ini dibawakan oleh saudara-saudara kita atau adik-adik kita yang Muslim sendiri. Mari kita simak videonya dan saya akan memberikan sedikit tanggapan. Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari, melawan mati. Ia yang lemah, menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi. Oh, cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatkanku, bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, Yesusmu, Krisnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarku tentang keluasan dunia dan cinta. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, pongah, jumawa, bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi tubuh yang mengucur darah di kayu itu. Bukan burung merak. Ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarimu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan juga tinggi hati. Ia telah membuatku cinta pada yang dinista. Semoga kita semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi berkaitan dengan video ini. Hal yang pertama, yang dibacakan oleh seorang adik laki-laki yang pertama merupakan hal yang memang tidak bisa disangkal oleh siapapun tentang perbuatan Allah bagi manusia dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana pengorbanan Yesus Kristus ini memberikan harapan bagi kita akan kehidupan kekal di dalamnya. Dan itu terbukti dengan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga mengalahkan maut, yang memberikan bukti bahwa Yesus Kristus lebih berkuasa atas maut dan dialah pemilik kehidupan. Sehingga harapan kita dalam Yesus Kristus adalah harapan yang pasti akan kebangkitan dan kehidupan kekal di hari akhir. Bisa dikatakan bahwa tidak akan ada yang bisa hidup jika mereka tidak percaya dengan mulut dan hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat umat manusia serta adanya penebusan dosa. Yang kedua, yang dibacakan oleh
dua adik perempuan ini adalah hal yang sebenarnya sudah melanggar akidah Islam sendiri tentang perdebatan mengenai siapa yang disalibkan. Karena yang memulai perdebatan tentang siapa yang disalibkan adalah Islam dan Al-Quran sendiri. Saya kira bahwa apa yang mereka katakan ini adalah dengan motivasi untuk membangun perasaan toleransi antar umat beragama. Dan saya apresiasi itu bahwa memang kita harus membangun perasaan toleransi antar umat beragama di negeri ini. Hanya saja kita sulit untuk menemukan titik temu dalam menyamakan ajaran dari setiap agama yang ada di Indonesia, khususnya antara Islam dan Kristen yang selalu menimbulkan perdebatan karena pada dasarnya kedua ajaran agama ini saling bertentangan. Sehingga kita juga tidak bisa menghindar dari perdebatan-perdebatan ahli teologi tentang siapa yang disalibkan. Karena ini menyangkut kebenaran, bukan pembenaran. Titik temu kita hanya mentok pada dialog yang akademis dan perdebatan yang sehat. Dari dialog yang akademis dan perdebatan yang sehat inilah akan membangun perasaan toleransi beragama di mana kita saling menghargai setiap hak warga negara untuk kebebasan berpendapat serta kebebasan beragama tanpa harus dikekang dengan perasaan takut penistaan. Karena menurut saya, kebenaran tidak bisa dinistakan. Jadi sebenarnya perdebatan itu tidak menutup kemungkinan untuk tetap hidup dalam toleransi. Kita toleransi dengan orangnya tetapi tidak dengan ajarannya. Jika kita merasa bahwa apa yang kita yakini benar, maka sebenarnya kita tidak perlu berlindung di bawah payung penistaan. Karena hanya kebohonganlah yang berlindung di bawah payung penistaan supaya tidak terbongkar kebusukan dan kebohongannya. Hanya para pembela kebohongan dan orang yang meyakini kebohonganlah yang terus berteriak penistaan ketika ada orang yang mengkritik keyakinannya. Itu untuk hal yang kedua. Untuk yang ketiga ini, saya ingin memfokuskan komentar ini pada Muhammad dan Yesus yang mengajarkan cinta. Pertama kepada Muhammad. Saya tidak yakin bahwa ajaran cinta yang diajarkan oleh Muhammad adalah ajaran sempurna yang berasal dari Allah dan dapat menjadikan manusia hidup dalam damai. Kenapa saya tidak yakin? Karena di zaman yang terbuka dengan internet ini, kita tahu sepak terjang Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam. Mulai dari peperangan, poligami, ancaman bagi musuhnya, dan lain sebagainya yang dilakukan Muhammad untuk menyebarkan Islam, ini bukanlah cinta yang berasal dari Allah dan sama sekali tidak mendatangkan damai. Tetapi ini adalah perasaan cinta yang mengutamakan diri sendiri dan kepentingan sendiri. Dan bukan hanya sejarah penyebaran Islam yang membuktikan ini, melainkan juga ayat-ayat Al-Quran juga menuliskan hal-hal seperti ini dan mendukung hal-hal seperti ini, yaitu tentang ancaman bagi mereka yang non-Muslim. Jadi, apakah ini adalah cinta yang sempurna dan mendatangkan damai? Ya, sudah pasti jawabannya adalah tidak. Cinta yang sempurna tidak menawarkan peperangan ataupun ancaman bagi orang lain dan tidak mendatangkan perasaan tidak damai. Tetapi cinta yang sempurna menawarkan perdamaian dan melepaskan belenggu dosa. Dan cinta yang sempurna inilah hanya dapat kita temui dalam diri Yesus Kristus. Bahkan kematiannya di kayu salib pun diakui sebagai cinta yang membawa kebebasan bagi mereka yang disesatkan dan dinistakan. Satu kalimat cinta yang tidak akan kalian temukan dalam ajaran apapun kecuali di dalam kekristenan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan kasihilah musuhmu. Muhammad tidak mengenal cinta seperti ini. Yang keempat, saya ingin mengutip salah satu kalimat dari puisi ini adalah Yesusku adalah juga Yesusmu. Ya, memang benar bahwa Yesus datang ke dunia ini tidak terbatas pada orang tertentu, melainkan kepada semua umat manusia, bukan hanya kepada golongan atau agama tertentu. Dia datang untuk semua golongan dan agama di dunia. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita merespon kedatangannya? Apakah dengan menyangkali pemberitaannya tentang pengorbanannya di kayu salib? Yesusku adalah Yesusmu tidak sepenuhnya menjadi Yesusmu jika kamu masih hidup dalam kesesatan dan penyangkalan pemberitaan tentang pengorbanannya.
Atau lebih parahnya lagi, jika kalian hanya mengungkapkan itu di mulut, bahwa Yesusku adalah Yesusmu, tapi masih percaya pada kesesatan abad ke-7. Jadi jika ingin Yesusku adalah juga Yesusmu dengan sepenuhnya, konsekuensinya adalah kalian harus meninggalkan keyakinan kalian yang mempercayai kesesatan dan kebohongan abad ke-7. Tinggalkan itu supaya Yesusku adalah juga Yesusmu terjadi dalam kehidupan kalian sepenuhnya. Terima kasih untuk adik-adik NU yang sudah membawakan puisi tentang kebenaran penyaliban dan esensi pengorbanan Yesus di kayu salib, karena itu adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Itu adalah Injil bagi umat manusia. Kalian sudah memberitakan Injil itu, sekalipun sangat disayangkan bahwa kalian masih belum menerimanya, karena masih hidup dalam kesesatan abad ke-7. Saya berdoa semoga suatu saat kalian bisa menerima Injil itu, sebab hanya dengan menerimanya, maka kalimat darah yang di kayu salib itu menebus dosa kalian, dan Yesusku adalah juga Yesusmu yang kalian ucapkan akan menjadi kalimat yang bermakna bagi kehidupan kalian. Tetapi jika tidak menerimanya, maka kalimat itu tidak ada makna sama sekali bagi kehidupan kalian. Dan saya sangat mengapresiasi usaha untuk menghidupkan toleransi beragama di negeri ini. Namun, tidak ada toleransi bagi kesesatan dan kebohongan. Toleransi beragama adalah membiarkan setiap hak warga negara untuk memeluk dan memilih agama apapun tanpa ada perasaan takut dengan ancaman-ancaman tertentu, bahkan ancaman pidana.